jumpa lagi dengan saya Mr. Secret. Nah, kali ini ada yang baru nih di Mr. Secret. Namanya Ini Ceritaku, Mana Ceritamu. Nah, ini ceritaku, mana ceritamu tentang apa sih? Tentang bisa bercerita tentang mistis, tentang percintaan, tentang bisnis, tentang apa aja bisa nih bercerita dengan Mr. Secret. Nah, kali ini Mr. Secret akan kedatangan narasumber ceritanya tentang mistis atau horor lah. Nah, ini kedatangan langsung nih narasumbernya langsung, beliau yang punya ceritanya langsung. Nah, ceritanya tentang apa sih? Jadi manusia melawan dukun dan genderuwo. Gila sih, ini manusia melawan dukun dan genderuwo. Horor sih, tapi cerita selengkapnya seperti apa kita datangkan langsung. Ini dia narasumbernya. Nah, ini dia narasumbernya. Sebelumnya belum kenal kan? Nah, tak kenal maka kata sayang. Sebelumnya lebih baik kita kenalan dulu, Bang. Siapa namanya, Bang? Nama saya Irfan. Oke, siap. Sampaikan dong ke penonton. Namanya siapa? Nama saya Irfan. Oke. Tinggal saya di Grand Permata Residen, Tambun Utara, Kampung Gabus. Ois, ya, namanya Bang Irfan. Beliau tinggalnya di Kampung Gabus ya? Iya. Tambun Utara, Perumahan Grand Permata. Siapa tahu ada tetangganya atau teman-teman yang nonton, boleh dengerin cerita Bang Irfan ya. Jangan lupa dong bantu subscribe channel Mr. Secret. Terima kasih. Nah, ceritanya seperti apa sih? Kita akan bahas langsung dengan Bang Irfan. Nah, ini ceritanya gimana sih Bang tentang kan manusia melawan dukun dan genderuwo. Nah, ini manusianya itu Bang Irfan sendiri kah atau orang lain kah? Ya, untuk cerita sih sebenarnya pengalaman saya pribadi. Oh, berarti pengalaman pribadi, berarti Bang Iya. Irfannya langsung ya ini Iya. ya. Jadi bukan cerita rekayasa tapi cerita real dari Bang Irfan. Ceritanya gimana Bang? Boleh diceritakan sama teman-teman di rumah yang nonton. Oke, jadi awal ceritanya tuh mungkin karena saya tuh dikaruniain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk mungkin memang dari kecil gitu kan. Saya melihat sesuatu hal yang kasat mata gitu. Oh, Gitu. jadi kayak indra ya atau indigo kayak gitu ya Iya, semacamnya. betul. Cuman nggak, kalau bilang sih indigo, tapi kalau menurut saya sih nggak indigo banget gitu kan. Tapi ketika saya bisa melihat dan merasakan, ya emang pasti ada gitu. Gitu. Karena kita kan, sisi manusia itu ada dua alam gitu kan. Dan kita juga ibaratnya yang penting nggak saling mengganggu lah. Gitu. Saling toleransi lah ibaratnya, Nah, saling gitu. menjaga. Karena satu sama lain kita sama-sama ditinggal satu fakta yang sama. Berarti bukan cuma manusia aja yang bisa toleransi ya, Iya. sama makhluk kayak pun kita harus toleransi ya, Iya. jangan saling mengganggu. Nah, ini ceritanya gimana awalnya Bang bisa ketemu dukun yang Bang Irfan bisa lawan ini dukun sama genderuwo loh. Saya dengar juga, aduh ini genderuwo, ini setan beneran kan genderuwo itu. Iya, betul, betul. Nah, itu awalnya gimana nih awal ceritanya itu bisa ketemu dukun itu? Jadi pada waktu itu sih ceritanya, saya punya mertua gitu kan. Ya. Terus kebetulan mertua ini menikah dengan satu laki-laki lah, kita sebut aja itu mertua tiri saya lah. Oh iya. Mertua tiri yang bisa dibilang mungkin untuk attitude perbuatannya itu tanda kutip gitu kan. Oh iya. Nah, Iya. jadi sering berbuat apa sih namanya, hal-hal yang gaib gitu Mas. Berhubungan yang selalu dengan dukun gitu. Oh, oke, yang hal-hal mistis lah. Lebih. Oke. Nah, kebetulan juga beliau udah nggak ada ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan tempat yang terbaik buat beliau. Oh, dia udah almarhum ya. Udah almarhum. Oke, amin. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, amal-amalnya diterima sama Allah. Amin. Jadi posisinya pada waktu itu mertua saya tuh lagi sakit. gitu kan. Oh, mertua ini yang cewek ya sakit ya? Iya, ibu Oke. mertua saya lagi sakit. Iya. Nah, itu saya kebetulan lagi ada di rumah gitu, dan minta tolong untuk anterin untuk berobat. Kan katanya berobat nih, Iya. gitu kan. Ke dokter apa Berarti, kemana nih berobat? nah makanya ini kan saya pikir kan ke dokter, kemudian ke Iya. rumah sakit. Iya, Pikiran betul. saya tuh karena kita kekurangan kendaraan, dan juga ibaratnya minta air, berarti kan udah agak fatal nih kayaknya penyakitnya nih. Gitu kan. Akhirnya saya datang ke rumah ibu mertua saya, dan datang ke rumah ibu mertua saya. Setelah itu jalanlah kita tuh gitu kan. Emang sakit apa sih nanya gitu kan. Ini rasain perut gitu kan. Kenapa apa enggak tadi siang aja? Enggak, berobatnya suruh malam. Nah, saya nggak habis pikir, oh mungkin
dapat jamnya malam kali nih, Ya, gitu kan. jadwal dokternya malam ya. Iya, atau Masih positif ya di sini iya, ya, masih di positif pikiran tuh. kemana-mana. Nah, Oke. terus pengen jalan tuh nanya, emang sakitnya udah berapa lama gitu kan. Semenjak kemarin lagi main ke rumah, dibilang gitu kan, ke daerah Kranji gitu kan. Gitu. Oh, pas pulang itu katanya sakit. Nah, setelah itu Sakitnya ini, maaf, sakitnya tuh aneh apa agak masuk akal apa gimana itu? katanya sih sakitnya? udah berobat, Oh, udah tapi berobat. nggak belum sembuh Nggak ada gitu perubahan kan. ya? Nggak ada perubahan, berobat itu ke klinik katanya. Oke. Nah, mungkin ini ke rumah sakit nih, gitu, Oke. pikiran saya gitu Iya. kan. Yang bahkan dapat jamnya malam. Pas setelah itu kita jalan tuh agak lumayan jauh lah ya, lumayan jauh, kira-kira ada sekitar 10 atau 15 kilo gitu kan dari tempat rumah mertua. Kebetulan rumah mertua itu kan di FIP nih, VIP di Oh, di Tambun daerah Bekasi Utara ya? jatuhnya Oke, ya. Nah, masih di situ. Bekasi Utara ya. Itu kita lewat belakang itu tembus langsung ke daerah Ujung Harapan, cuman jatuhnya di Kampung Jati. Oke. Nah, itu perasaan di sini nggak ada rumah sakit, adanya klinik, dia bilang gitu. Tapi sampai situ nyampe ke rumah, ke suatu Ada rumah gitu kan. Yang di depan rumahnya itu banyak perkumpulan orang-orang yang ibaratnya saya ngelihat orang dan berikut bukan orang. Ngerti nggak? Jadi ada orang, ada makhluk gaib dong. Nah, di situ mungkin gitu kan, atau Jadi ya, itu nampak jelas itu. jelas banget itu kan. Padahal saya tuh kadang kalau melihat yang itu sama-sama gitu kan ya. Iya. Kalau misalnya pada ngeliat yang dari sini gitu. Tapi itu benar-benar Kadang kelihatan jelas ya. itu benar-benar kata jelas, dan ibaratnya mandang saya itu dengan ya penuh dendam gitu kan. Gitu. Padahal Mungkin saya pikirannya si biasa. makhluk itu, musuh gue datang nih. Nah, Kayak gitu kali ya. jadi, Jadi kayak gitu kan. ada yang nantang gue nih. Eh, Nah, terus Bang Irfan gimana tuh? Nah, akhirnya si bapak mertua saya ini ngetoklah tuh pintunya, keadaan posisi emang lagi ditutup. Mungkin dia lagi kata anak muridnya itu, nah jadi yang depan ini anak muridnya. Nah, dia lagi ada pertemuan dengan siapa gitu kan di dalam. Tapi mungkin nggak keluar dia, tapi nggak ada pertemuan, katanya pertemuan dengan gaib. Nah, akhirnya udah keluar tiba-tiba langsung nunjuk saya. Si dukun ini nih. Iya. Waduh, Kamu Irfan kan? Iya saya gitu kan. kaget dong, kaget. Oh, Kaget. kaget, saya kaget loh. Kok tahu nama saya gitu kan? Padahal belum kenal ya? Nah, belum kenal, ketemu itu nggak pernah ngobrol apalagi gitu kan. Nah, udah ketemu langsung dia bilang, "Kamu kesini mau nantangin saya?" Dia bilang gitu kan. Langsung bicara gitu nih si dukun. Iya. Kamu mau nantangin saya gitu kan. Nah, terus dia bilang, nantangin apa? Jangan panggil saya bapak. Widih, Panggil nggak mau saya dia. Ustadz, nggak mau. Oh. Nggak mau. Dia udah tua apa? Usianya tuh kira-kira berapa itu? Udah tua. Usianya kemungkinan besar sih di atas 50 pada saat Tapi itu. dia maunya dipanggil Ustadz, dukun. Iya, padahal dukun. Kalau tandangan saya dukun, karena Iya. di situ sesuatu hal berbau apa namanya, barang-barang yang ada di ruangannya dia itu ya barang-barang Mistis. unik, mistis gitu Oh, kan, kayak kayak semacam pocong-pocongan gitu kan, kayak boneka santet apa gitu kan. keris yang Keris, nah terus ada jelangkung segala. Saya pernah ngeliat lah sepanjang ngeliat itu kan, ngeliat di ruang kan nggak mungkin lah seorang Ustadz masa biasanya kayak gitu ya. Iya betul. Tapi dia pinginnya dipanggil Ustadz. Pengennya panggil Ustadz gitu, padahal menurut saya bukan Ustadz gitu. Itu Terus emang- terus Nah pas setelah itu akhirnya pintu ditutup tuh. Kita semua, saya, mertua saya, Iya. bapak mertua saya, istri saya, sama adik ipar saya. Ini saksi yang bener-bener nyata. berlima itu masuk. Iya, semua. karena kalau misalnya saya cerita sendiri sih saya mungkin bohong, Iya, gitu betul. kan. Karena posisi ini saya udah sama mertua saya, yang saya ibaratnya orang tua saya sendiri Orang lah, tua, gitu iya. kan. Nah, terus saya disuruh duduk di hadapannya dia tuh, di hadapan si dukun ini nih, Iya. ya kan. Kenapa saya tahu kamu, katanya. Dia bilang tuh, kedatangan kamu di sini, katanya, ini ada getaran hebat yang menantang saya. Wih. Dia bilang gitu Si kan. dukun Ini- ya? Iya, kayaknya. Kayak tertantang Ah, ya dia ya. iya. Jadi kayak, musuh gue dateng ini ya. Dan saya sebagai manusia normal deg-degan dong. Iya, betul. Iya kan, ya deg-degan. Sebenarnya ada masalah apa sih? Datang ke sini cuma ngajak ngantar berobat, dia Iya. bilang gitu kan. Nggak ada hal-hal yang lain, dia bilang gitu.
kira saya berhadapan sama dia nih, pas berhadapan gini kan, ini dia nih saya nih. Nah, pas sudah saya berhadapan sama dia, akhirnya dia bilang kalau misalkan emang kamu gitu kan ya nggak ada getaran atau biasa aja, nggak mungkin saya nantang kamu di sini deh. Kamu tapi ya kamu yang udah nantang ke sini deh. Saya sama sekali nggak nantang Ustadz itu kan. Sama sekali saya nggak nantang, dan juga saya kesini niatan buat nganter ibu mertua saya yang katanya sakit dan gitu kan. Kalau mau tahu itu ibu mertua kamu itu dibuat-buat sama orang, dibilang gitu. Si dukunnya ini. Nah, dibilang kayak gitu. Saya mana tahu, Iya. dibilang gitu. Kamu bukan nggak tahu, kamu pura-pura nggak tahu, dibilang gitu. Kamu punya ilmu, tapi kamu nggak mau gunain. Sombong kamu, digituin sama dia. Kata si dukunnya Kata nih. si dukun itu. Iya. Sedangkan Bang Ipran tuh nggak sadar ya kalau ada dia punya kelebihan lah kayak gitu. Saya kan taunya saya itu cuma ibaratnya Bisa saya melihat secara doang ya? kasat mata cuma bisa ngelihat gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang lain itu lebihnya saya nggak tahu gitu kan. Ataupun ya walau alam gitu kan Iya. namanya. Nah terus dia bilang kamu harusnya nyembuhin yang kamu, katanya. Bukan saya, dia bilang itu. Oh. Tapi kamu kesini datang dengan sombong, kamu nantang saya katanya. Waduh. Nah, kamu datang juga sini nggak sendirian, kamu pasti bawa pasukan katanya. Ah. Dia bilang, "Lah, saya datang cuma Perang ini kayak bawa pasukan saya ya." bilang, nah makanya kalau saya merasa tertantang, dia Iya. bilang gitu kan. Saya pasukan saya juga banyak di depan, mungkin kamu juga ngelihat, dia bilang gitu kan. Maksudnya saya persiapin katanya. Oh mungkin pas saya datang gitu, kenapa dia mandang kayak gitu sama saya? Nah gitu, dia bilang saya sebutin nih katanya apa yang kamu bawa sekarang, dia bilang gitu kan. Kamu bawa 2 harimau, dia bilang ya, sama laki-laki bersorban, itu sama ibarat pasukan kerajaan, dia bilang. Cuma dia yang bisa melihat ya. Ya, Bang dia Ipran bilang sendiri tuh. sebenarnya nggak menyadari ya, nggak tahu ya. Sadar sampai saat ini tuh nggak begitu, nggak tahu. Iya. Bahkan tapi sih kalau kata orang-orang nih, orang-orang yang ibaratnya pernah sama saya nih ya, orang yang ibaratnya punya keahlian khusus lah gitu kan. Iya. Ya mungkin sama apa yang dikatakan dia gitu kan, sama persis itu apa yang ibaratnya ada di belakang saya, tapi walau alam ya. Ya yang bisa melihat kan orang-orang tertentu lah ya. Kalau Iya. kayak orang biasa kayak saya lah, nggak mungkin bisa ngeliat sih. Mas banyak berburu dah. Nah terus gimana nih? Ya, Langsung mungkin- berkelahi apa gimana nih? belum. Oh, Nah belum. pas itu sih saya masih madep depan tuh. Oh masih berhadapan ya? Iya, masih berhadapan tuh. Saya bilang, "Warin ilmu kamu," dibilang gitu kan. Tapi saya bilang dari awal, saya nggak punya ilmu apa-apa, dia bilang gitu kan. Saya cuman kalau misalnya belajar itu ya ngaji, dia bilang gitu doang. Gitu, nggak ada ibaratnya saya mendalami ilmu apa, ilmu ini, ilmu itu. Kamu sombong, dibilang gitu kan. Si dukunnya lagi nih. Nah iya, ngomong kayak begitu. Nah sudah gitu, dia bilang gitu, yaudah, kalau kamu nggak mau nantang saya gitu nih, kamu saya tantang. Wih, si Ah, dukunnya berarti ini yang iya. nantang si dukun ya? Dia nantang dia. Dukun nantang manusia loh. Nah, terus gimana nih? Padahal kan saya pribadi kan Ya. saya yang biasa Iya, gitu orang. kan ibaratnya. Sebenarnya deg-degan ya, karena kita Iya. ibu ini manusia loh, tapi ditantang sama seorang dukun. Nah itu Dukun posisi yang lucu gini mas. Itu ibu mertua saya padahal yang sakit gitu. Tapi sama ibu sama istri saya sama adik saya tegang semuanya. Iya. Karena mereka tuh emang nggak tahu, sedangkan mereka aja nggak tahu apalagi saya. Iya iya. Gitu kan, dan ibaratnya baru ketemu lah sama orang itu. Nah pas setelah itu dia bilang, kamu yang ambil salah satu batu yang ada di situ, dia bilang gitu. Berarti Akhirnya, dikasih ada batu-batu nih, nah jadi posisinya dia tuh di pelataran di depan dia. teras tuh, gitu. enggak di pelataran kayak ruang tamu gitu, ada Oh. beberapa batu-batu cincin lah gitu. Nah, cuman dia tanpa iketan atau Kelihatan. Oh cuma batu-batunya aja ya. batunya aja. Warna-warni atau satu warna? Itu batu-batunya aneh-aneh. Gitu kan. Bentuknya. Warnanya? Mungkin kan batu-batu apa ya? Kayak batu-batu dukun gimana sih ya? Mungkin kayak Yang kalau warna-warni katanya itu ya? tarikan apa gimana gitu kan. Oh. Nah, Berarti banyak ya. iya, nah terus saya disuruh ambil tuh. Saya ambil yang warna merah. Saya senang warna merah. Ya, gitu oh karena kan. katanya warna merah diambil lah warna Diambil merah. Oke. Terus Dia bilang, ambil warna merah, gue cakep nih gitu kan. Saya Ah. ambil nih, saya ambil. Lu mau genggam gitu kan. Saya genggam tuh. Set. Komat kamit lah dia. baca-baca. Nah, saya baca apa yang saya bisa Iya. gitu kan. Bang Irfan bacanya apa nih? Doa atau apa nih? Kalau misalnya saya emang sering ngamalin namanya
Ratip berbagi. ya. Apa namanya? Ratip Alatos. Oh, Ratip Ratip Alatos. Alatos. Kalau untuk pelindungan diri untuk kena sihir ya, biasanya itu Biar sangat siapa tahu sangat membantu nih. ya, Namanya Ratip Alatos ya. Ratip Alatos. Ada itu di Al-Quran atau apa? banyak sih Ada. di aplikasi di handphone juga ada, tapi ibaratnya perlu belajar juga gitu kan Oke. ya, takutnya khawatir kita salah baca, Salah baca, ataupun salah penafsiran kayak gimana gitu. Tapi itu amalan amalan saya. Ya, harus banyak belajar lah, bertanya sama mungkin sama Ustadz ya. Iya, Mungkin Ustadz iya, lebih tahu lah. lebih tahu. Ya, oke. Terus Banyak juga kita apa banyak banget dijual. Nah, pas lagi gitu saya bacalah itu Ratip itu. Saya baca Oke. terus, saya gak berhenti, saya baca. dalam hati ya terus Iya, baca. terus aja. Oke. Tapi dia saya lihat komat Oh. iya terus gitu. Ada sekitar, iya beneran Iya. ya. Yang lainnya saya liatin kan ya. Iya. Takut ya, tegang ya. Iya. Iya, Pada pastilah. ngeliatin saya aja tuh kan ya. Ngeliatin ya. Terus saya juga tegang juga kan ya, deg-degan juga, tapi ya ini udah hasbunallah wa ni'mal wakil gitu kan ya. Pasrah lah. Iya, Ya, sebagai pasrah pertolongan dan cuma doa. Allah aja gitu kan saya. Betul. Saya pasrah aja lah gitu. Maksudnya saya baru pertama kali gitu kan ya ketemu sama orang kayak begini gitu kan ya. Seorang dukun yang Seorang datang dukun. langsung ya. Nah, iya. Mana serem lagi kan. Nah, terus saya genggam di komat kamu. Ada sekitar 10 menit lebih. Tiba-tiba dia mental. Mental sendiri nih dia tiba-tiba. Mental. Dan batu ini berasap, Mas. Yang Bang Irfan pegang itu langsung berasap. Ya? Berasap. Kenapa nih gitu kan? Saya Iya. bingung ya. Ini film-film nih, bilang gitu kan ya. Berarti Iya, apa iya. ya? Kayak itu cuma di film-film itu Iya, cuma ternyata kayak saya ngalamin iya, gitu ngalamin kan. ya. Saya pikir tuh kayak wah, yang di TV itu palsu lah, editan doang lah. Iya. Berarti ternyata bener nyata ya, ada ya. Nyata, saya dukun dan ngalamin. itu. Iya. Pas saya pegang batu itu, dia mental nih berasap gitu. Akhirnya saya suruh lepas nih batu nih. Suruh lepas, saya taruh gitu. Itu masih emosi sama saya tuh dia. Masih penasaran lah ya kan. Saya taruh tuh batunya, saya taruh. Coba pilih satu lagi batu. Saya sampai begini nih, dia bilang saya nggak terima. Nah, terus ambil lagi. Udah masih nantang tuh, Masih udah nantang juga. masih Oh. nantang, masih penasaran gitu kan. Iya. Saya tetap baca Ratip tuh, nggak saya lepas. Nah terus saya ambil yang warna biru, saya ambil itu biru apa kayak Biru mengkilap langit. mengkilap gitulah gitu kan ya, batunya tuh ya cakep lah gitu. Akhirnya saya pegang lagi tuh atau dia genggam lagi, saya genggam lagi. Warna yang mulai kamu bisa. Saya tetap baca Ratip gitu kan. Tapi mulut ini diem gitu kan ya. Cuma dalam hati Nah, ya. dalam hati ya terus gitu kan ya. Udah minta pertolongan sama Allah gitu kan. Saya baca Ratip gitu kan. Terus gitu. Dia baca itu lagi tuh komat kamit lagi kan, nggak tahu apa yang dibaca gitu kan. Cuma wow gitu. Nah, terus itu penglihatan saya tiba-tiba dia mental lagi. Wah, mentak tembok lagi. Nah, sampai muntah darah. Tuh. Oh, berarti yang kedua ini sampai dia mental dan muntah darah itu. Iya. Nah, dia muntah darah. Nyerah atau masih tetap dia? Masih penasaran. Penasaran. Masih penasaran. Padahal udah muntah darah dia sih. Iya, udah muntah darah. Sampai muridnya itu mau, "Sat, dapat nih, ada apa?" gitu kan. Oh, sampai di "Enggak, dalam ada ya? apa-apa." Itu Iya, murid di luar? Iya, muridnya di luar, Oh. kita posisi lagi di dalam. Oke. Nah, terus diam dibilang gitu kan ya. Akhirnya sepi lagi tuh, muridnya di luar. Mereka juga udah berbingung nih, udah apa Iya. sebenarnya gitu kan. Nah, si dukun ini suruh ngelepas lagi saya nih. Udah tanpa media dibilang gitu nih, taruh di situ, saya taruh nih, taruh lagi. Sekarang tadi kamu saya bantu dengan batu gitu, supaya kamu tuh nggak terlalu mental jauh. Ternyata saya yang kebalik. Nah, Oh, tujuannya dia aneh itu kan? sombong ya awalnya itu Iya, dia. Oh, tujuannya iya. ini biar nggak Jangan terlalu takabur mental. lah gitu kan Iya, ya. jangan Ini sombong dukun-dukun nih banget. jangan takabur nih ya. Oke. Jangan meremehkan lawan main ya sebelum mengetahui lah seberapa kuat si lawan kita ya kan. Iya. Jangan sombong, takabur nggak baik lah. Terus gimana Bang? Ya pas pas sudah dia penasaran tuh sama yang kedua kejadian itu, dia komat-kamit lagi tuh sambil begini kan, baca mantra apa lagi. Ternyata yang saya tahu itu dia ngeluarin tapak penembus sukma.
Oh, jurus tapak penembus penembus sukma. Nah, saya Jurus tahu itu tapak karena penembus sukma. Kayak di film Wiro Sableng kayaknya ada. Nah, iya. Jurus tapak ya. ada mas, Oh, benar, ada ya berarti. Ya? ada. Jurus tapak. Oke, oke, oke. Karena posisi kan saya sering main silat juga kan. Oh ya, jadi tahu ya. Ya, Kayak tahu. jurus-jurus gitu. lah. Nah, Beberapa jurus itu, lah ini kok kayak nggak asing dia bilang gitu. Oke. Kata benar, dia kalau dada saya tuh, mungkin Itu sampai nyentuh dada Bang Irfan sampai nyentuh. Oke. Maka dia kayaknya dia tuh mendekat mas saya. Oh. Itu dengan kayak model otomatis mas dia jalan. Oh, jadi Tuh. kayak jalan ini ya, kayak jalan sendiri gitu ya? Iya, Kayak roll. iya kayak set kayak gitu kan. Langsung saya kaget atau depan saya kan saya lagi meretu ke depan. Nah, itu Oke. kata saksi dari apa Saksi namanya isi keluarga? sama kayak itu dia kayak jalan gitu kan, jalan gitu. Cara cepat ya, Karena saya kayak posisi saya lagi merem gitu kan, saya terus pikir terus baca rate gitu. Dada saya sampai berasa. Buset. Iya. Gua kena dorongan dia ya. Iya. Apa sampai berasa? Nah, terus Mental nggak nih Bang Irfan tuh? Enggak. Oh enggak. Enggak. Tetap stay di situ ya. tetap stay di situ, cuma saya batuk. Oh iya, karena Oh. nahan ya. Oh. Dorongan sih. Oke. Nah, terus ya, saya batuk, saya ambil tisu kan. Saya muntah darah juga, karena dia nggak terima, dia muntah darah, saya harus muntah darah. Oh iya. Dia bilang Dendam gitu, lah ya. darah Karena atau darah. darah dia masih penasaran nih. Iya. Tapi Bang Irfan nggak keluar darah tuh. Enggak sama sekali, cuma dada saya angus. Agak sang. Oh. Angus dada saya. Gitu. Selalu keluar asap ya. Iya, dada saya angus. Kayak apa ya, kebakar lah gitu. Iya. Kayak mode-mode kebakar gitu. Tuh. Ya karena kena dari dalam Panas ya, gitu, masuk ke iya. dalam. Ya. Pada posisi saya masih pakai baju double tuh. Gitu kan. Pakai kemeja, ingat banget tuh pakai kemeja komunitas saya lagi itu sama kaos dalamnya. Itu bisa tembus sama dia. Oh. Gitu. Dan dia nekat tiba saya bakal rubah kamu jadi monyet dia bilang gitu. Oh. Nah, dia bilang itu ngancamnya. Bisa merubah orang jadi Iya. hewan ya. Buset. Lebih dari Tuhan nih, Allah ya. Iya. Bisa merubah Nah, orang. dia bilang, saya diem aja kan, dia bilang, posisi emang saya cuman ibadah niatnya cuma ngantor itu jadi kayak begini gitu kan, saya bingung. Tapi saya ada ngerasa gimana ya, ada rasa seneng lah gitu, Iya. dia kayak gini nih gitu. Oke. Lucu-lucu. Nah pas udah gitu, dia masih penasaran, dia ngancam saya rubah kamu jadi monyet, dia bilang gitu, biar nggak ada yang suka sama kamu. Oh. Nah, kebetulan saya udah punya istri gitu. Iya. Ya, supaya kamu juga pada istri kamu gak suka sama kamu. Nah akhirnya si dukun ini marah lagi di ini kepala saya, di ini lagi kan, supaya kata dia kan jadi monyet saya. Iya. Nih, wah, jadi keras sakti nih saya. Iya. Sebokong ya. Keras sakti. Iya. Oke. Ubun-ubun saya tuh di sini, ternyata kayak panas juga mas. Kepala. Panas, iya. Itu panasnya kayak ngalir gitu kan. Ternyata dia bilang udah tuh dilepas sama dia nggak kuat juga kan, panas juga dia. Nah tapi dia masih terbaca mantra-mantra gitu kan. Tapi saya diem aja tuh, terus saya baca ratib. Itu posisi panas itu masih bekas juga, kayak angus juga. Oh. Kayak di sini tuh, sama di sini nih. Kayak ini berasa ya. Iya. Karena kan dia pakai tenaga dalam jatuhnya ya. Jadi Iya. kayak nggak nyata tapi Kayak punya ilmunya lah berasa. gitu kan. Iya. Sampai kepala saya berasap gitu. Iya, tapi alhamdulillah saya nggak ngontok. Iya. Cuma berasa itu ya Iya. asap-asapnya. Wah, Bahkan kayak panasnya kebakar ya. minta ampun panas itu saya baru ngerasain panas apa ya? Kita mandi air panas gimana sih? Biasa kan ada Iya, beng ada. gitu. Itu nggak hilang panas itu, nggak hilang. Itu saya baru pertama kali ngerasain oh sihir kayak gini bilang gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu kan Allah masih saya selamat gitu kan, masih melindungi saya. Gitu. Ya mungkin dari saya amalan-amalan saya tuh saya baca gitu kan. Nah setelah itu dia duduklah di situ depan dengan cara lemes lagi. Oh dia udah mulai Mulai udah mulai lemes ya. Karena tenaga dia sebenarnya udah habis tuh. Iya. Sama ya. Tapi saya biasa aja Iya. masih kan. Tapi saya diem ya kan. Nggak ngomong apa-apa sih. Dia diem juga dia. Diem dulu dia sementara tuh. Langsung saya ngomong, dia ngomong, udah saya minta maaf. Bilang gitu. Oh dukunnya langsung minta maaf. Minta maaf dulu awalnya tuh kan. Dia minta maaf sama saya tuh. Akhirnya dia praktek lah tuh kan ngobatin ibu mertua saya ngelihat secara langsung saya emang gitu kan.
kalau dia ngeluarin paku gitu. Oh, yang di badan ya. Berarti bener ya bisa. Di perutnya dia. Oh, berarti dia beneran mertua itu dikerjain orang ya? Ada yang ngerjain ya? Ya kata dia. Kata dia ya. Iya, kata dia. Katanya ini orang Cirebon katanya ini. Oh, yang ngerjain dia. Tadinya kasar sama saya, jadi dia berbalik kayak ngomongnya lemah lembut. Gitu. Oke, oke. Nah, pas sudah dia itu udah yuk, apa namanya, kamu belajar angkat, dia bilang gitu kan ya, angkat. Wah, saya nggak bisa, saya udah di belakang aja gitu, saya ngeliat aja. Saya ngeliat itu posisinya gitu kan, ngeliat pokoknya di sini nih saya suruh baca surat, bacaan surat Al-Quran itu kan, Yang dia suruh nih? yang dia suruh. Oh. Tapi jangan berhenti, dibilang itu kan, yang dia saya suruh dibaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Anas. Anas tuh. ya. Iya, Biasanya itu emang tiga. Iya, Tiga tiga itu itu. emang saya sering dengar sih, Anas, Al-Falaq, sama apa? Satu lagi. Pokoknya Tiga. Al-Ikhlas, Oh, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Anas. Anas. Iya. Tiga itu tuh. Emang kayak doa-doa yang benar-benar Mustajab sih. mustajab sih. Buat apa namanya sihir-sihir itu. Sihir, ya. Betul. Nah, pas sudah baca-baca tuh ternyata kan ada lagi nih gitu kan. Apa namanya, selain paku-paku itu ada kawat gitu kan. Oke. Saya bilang, wih. Nah, terus keluar tuh darah tuh dari Badan apa dari mulut? dari perutnya. Oh, mertua, dari mulut mertua. Keluar darah terus sama dia dipiringin. Wih, Iya, itu Bang Irfan bisa ngeliat sendiri nggak itu darah itu? Beneran Lihat ada? sendiri, lihat Ada. sendiri, dan piringnya itu tambah merah Bang darah. Sama dia dicelupin jadi putih semua, jadi air putih gitu. Dia bilang magicnya mantap juga nih, dia bilang gitu. Saya buat sulap-sulap keren kayaknya nih. Pikiran saya kan. Iya. Iya, pas udah apa namanya, udah selesai dia praktek itu, pikiran saya nih pasti nggak bakal meleset. Ini manusia pasti bakalan penasaran sama saya. Dia bilang gitu. Nah, terus udahlah tuh kita ngobrol tuh sama dia tuh. Nah, dia bilang, saya tahu katanya kamu keturunan dari kakek kamu. Dia bilang gitu kan. Kakek kamu ibaratnya Pak Ruhun yang ada di Bandung kan, daerah Jawa Barat, dibilang dulu nggak. Kalau yang nggak tahu Karun itu orang yang dituakan ya, sepuh, betul, yang sepuh. orang-orang udah lumayan cukup ya. Iya, karena kan posisinya di situ kakek saya juga kan ikut memperjuangkan inilah apa namanya, kemerdekaan. Oh, zaman dulu. Iya. Zaman penjajahan nih, kakek berarti Ikut perang. Ikut perang. gitu. Oh, Zaman oke. Belanda. Zaman Belanda ya. Terus agresi militer Inggris. oh, Ikut berarti ya. dia ikutan ya. Ya, dia termasuk dalam unit, kalau nggak salah itu apa ya, sejarah ya. pokoknya apa, di pasukan Siliwangi Oh, dia. pasukan Siliwangi. Pasukan Oh, iya. Siliwangi dia. Gitu. Mungkin dari situ dia mendalami keilmuan lah Keilmuan gitu kan, dia. karena kan posisinya dulu kan Prabu Siliwangi ya. ini apa, kita itu nggak punya senjata yang sehebat mereka gitu Iya, kan. Jadi betul. kita mendalami ilmu tanah Indonesia gitu kan, tanah Jawa. Magic ya. Jadi Nah, makanya. Belanda pakai senjata, Iya. nah Indonesia pakainya kekuatan. Nah, Berarti emang kekuatan sihir. kekuatan sihir dari dulu emang ada ya, real Pasti, ya. iya, ditembak mempan Iya, apa gitu. walaupun kita nggak tahu nih, kalian banyak orang yang masih ngeraguin sih Mas, katanya bener nggak sih itu sihir itu ada, dan itu tuh berarti sebenarnya emang ada ya. Ada, Cuma jelas kadang ada. kadang kita nggak bisa melihat ya secara Hmm. kasat mata, karena yang bisa melihat kayak gitu kan orang-orang tertentu juga ya Hmm. yang punya kelebihan. Sihir itu kan dimulai tuh semenjak zaman Nabi Musa gitu kan. Hmm. Musa alaihissalam gitu kan, ketika dia apa namanya, ada crash sama si Firaun ini kan. Gitu kan. Masalah yang tokatnya jadi ular gitu kan. Oke. Di situ juga hidup banyak pesihir-pesihir gitu kan di zaman mereka tuh. Gitu, pesihir. Makanya nih kakek nih, Oh, dia bilang kakek berburu mungkin nih gitu kan. Nah, ternyata pas sebelum kakek saya wafat nih, hmm? itu sih maksudnya titisannya, apa, perjalanan titisan ke saya gitu kan. Kakek saya wafat nih, itu meninggal agak sulit karena dia punya pegangan. Nah iya benar. Biasanya kalau orang yang punya kayak pegangan atau kekuatan apa yang di badan tuh biasanya pas meninggal agak sulit ya Mas ya. Iya betul. Nah ternyata bagaimana caranya ini dia bisa meninggal dengan tenang.
Nah, gimana nih berbagi nih, gimana caranya ini buat teman-teman atau yang pernah punya kain jimat lah, pernah kedukun ya, Papak lah. buat pegangan atau apa. Nah, caranya nih biar mohon maaf nanti ketika sakatul maut apa biar dilancarin. Nah, itu gimana tuh Mas solusinya biasanya? Kalau menurut saya sih dari apa namanya, kita pasang susuk ataupun wapak lah jatuhnya Ya, sekarang gitu kan, ataupun pemanis ya buat Penglaris lah apa aja penglaris. ya, susu. Ya kita kan ibaratnya diciptakan sama Allah gitu kan. Ya. Percayalah sama yang kita ciptain gitu. Percaya aja Oh. gitu. Nggak perlu pakai gitu-gituan. Saya bilang gitu. Toh kalau misalkan emang kita kayak gitu ya jatuhnya sih percaya pada benda. Iya betul. Meyakini yang tidak boleh diyakini Ya, ya sebetulnya. betul. Emang sebenarnya kita namanya itu orang-orang nggak pede, Mas. Nggak Nah, pede dia. Berarti kakeknya itu pas meninggal itu gimana tuh? Nah, pas udah gitu kita agak kesulitan gitu kan. Iya. Kita agak kesulitan bagaimana caranya buat ngelepas gitu kan. Karena posisinya di satu kampung saya itu nggak ada yang tahu gitu kan ya dia berburu sama siapa. Nah ternyata mungkin ada panggilan jiwa ataupun kalau misalnya kita bilang tuh tali babi gulung ya, maksudnya ikatan hati. Iya. Nah, kan ikatan hati itu ternyata ada satu perempuan itu datang langsung, datang satu perempuannya datang, dia bilang ini harus ditransfer ilmunya gitu kan, harus ditransfer dan juga harus ada yang punya milikin. Dia punya pegangan 4, dia bilang itu 4 dia punya. Banyak juga ya. Iya. Pantesan sulit itu. Iya, Biasa makanya. meninggalnya pun agak sulit tuh kalau ini. Nah, itu bisa meninggal lancar atau gimana Mas? Nah, pas sudah dia Dicabut atau gimana tuh? iya ditransfer ke Ditransfer. ke awalnya semuanya sih anak-anaknya. Kayak itu kan ibu saya. Iya betul. Anaknya itu ibu saya kan. Ibu saya kena apa? Dapat bagian. Kebeban juga gitu Beban kan, juga, kebeban dari ilmu itu juga gitu kan. Tapi menurut saya kan ini kan nggak benar sih bilang Iya gitu kan. betul. Tapi ibu saya tadinya ibaratnya dia biasa aja, dia apa ya, punya keahlian khusus gitu. Dia suka dipanggil sama orang-orang hajatan buat nahan hujan. Oh, iya ya kalau di kampung saya juga ada Gitu. tuh kayak pawang hujan. ya. Nah, modelnya Biasanya. pawang hujan. Iya, ada. Nah, itu ibu kandung Mas Indra, apa? Bang Indra ya? Irfan. Oh, Bang Irfan, maaf. Ibu kandungnya Bang Irfan tuh bisa kayak semacam pawang berarti ya, bisa ngalangin hujan gitu ya. Buat ya kayak hajatan Iya. kan buat ngalang gitu ya biar nggak hujan. Iya. Oh, sering dipanggil-panggil itu. Sering. Sampai Kan- sekarang nih masih. Oh, ibu udah nggak ada. Oh, udah meninggal. Nah, itu dia. Ibu udah nggak ada. Pas dulu semasa hidupnya ya berarti Iya, ya. jadi pas dia apa namanya, dia semasa hidupnya itu orang sebulan sebelum gitu datang ke rumah, nah terus minta tolong buatnya supaya nggak hujan lah gitu Iya kan. sih. gitu. Masih sih tradisi di saya juga. Masih. Di kampung saya kan Sunda sana ya, itu masih pekat Kental ya? banget sih ya, kental banget itu. Kalau orang mau hajatan tuh pasti ada cari orang yang ngerti lah kayak pawang hujan lah. Dan itu beneran emang real sih dan nggak hujan dan bingung lah. Pokoknya ya udah adat sih ya kali ya, kepercayaan sih. Percaya Iya. nggak percaya tapi emang itu real ya. Gitu. Iya, jelas itu emang karena saya saksinya gitu. Ya, Nah emang posisi emang hujan minggir berhenti ya. berhenti, tapi kelar hajatan gede. Nyala iya, besar lagi ya. Berarti emang Iya lebih unik kan. iya betul. Ternyata sihir itu emang ada real ya. Nah, pembahasan lagi yang tentang si dukun ini nih kelanjutannya. Nah, sebelum kelanjutannya tentang si dukun dan ada genderuwo itu ya. Iya. Bang Irfan mungkin Hausa atau ngopinya nih ke Bruding ini boleh sambil ngopi atau merokok boleh Siap, lah, siap, santai. siap, siap. Kita santai ya, terus sambil minum. Siap, Nah, siap. lumayan lah ya. Iya. Ngopi-ngopi bisa sambil merokok. Santai. Sambil merokok boleh Bang. Siap. Jadi posisinya si dukun ini kelanjutannya gimana? nah, selesai nih Dia kan, nyerah atau gimana? dia nggak masih kalau bisa bilang maaf sih udah gitu kan. Tapi saya punya pikiran, feeling saya nih orang masih penasaran. Itu dukun ini masih penasaran ya berarti. Masih ya? penasaran. Belum nyerah ya sebenarnya. Belum. Depannya aja kayak pura-puranya nyerah ya. Baik ya. Tapi Terus posisinya udah minta maaf. Tapi itu bisa menenangkan hati mertua sama istri saya di situlah jatuhnya kan. oke. Nah pas sudah dia apa namanya Pulang atau? belum, kita belum. masih ngobrol tuh. Akhirnya kita pamit pulang karena sudah selesai semuanya. Kita pamit pulang. Di situ dia ngomong
secara perlahan sama saya. Kata dia, Kak, ini ada titipan gitu kan. Kata dukun. Titipan apa nih? Dapat besek atau apa nih? Kondangan kali ya. Ya. Itu akhirnya duduk lagi. Oh, dukunnya duduk lagi. Duduk lagi gitu, duduk dulu lagi gitu. Wah, apa lagi nih gitu kan. Saya masih ada apa lagi gitu. Ya apa namanya? Saya duduk lagi, akhirnya mau nggak mau kan yang lain duduk lagi kan. Kedua saya, di depan saya, istri saya duduk semua. Akhirnya dia ngasih sebuah cincin yang masih saya simpan sampai sekarang. Oh, masih dipegang nih sekarang? Masih. Cincin apa tuh? Pernah saya pakai. Enggak, dia warnanya hitam pekat. Warnanya hitam pekat dia. Berikut sama ininya lah apa namanya, ringnya itu kan. Itu buat apa katanya? Kenapa dikasih? Nah, pas dia bilang gitu, ini saya oleh-oleh. Oleh-oleh. Sampaikan ya. Iya, sampaikan salam sama korbannya gitu. Kalau saya mohon maaf. Akhirnya dikasih lagi cincin saya. Saya sama saya kan, kuat enggak? Kok kuat nih, cuman makanya itu banget ya, saya bilang gitu kan. Akhirnya, enggak itu nomor khusus kok, katanya dia bilang gitu dia, saya hadiahin. Oh ya udah, makasih nih sebelumnya, dia bilang gitu. Tapi itu punya khasiat, dia bilang itu. Apalagi nih, dia ngambil samurai. Hah? Ngambil samurai. Si dukun tuh samurai? Ngambil samurai, katana, tuh kan. Yang banyak ya? Panjang, yang panjang. Iya. Mau ngapain nih dengan Makanya samurai itu? saya bingung. Hah? Apa-apa nih gitu kan ya. Wah, saya ngeri nih kan, saya udah siap-siap dong gitu kan ya. Saya udah berdiri nih, apa itu gunung enggak. Kan dulu kan ya. Dia bilang, wah kalau misalnya dia udah pakai ilmu sihir lebih, jangannya main fisik nih, dia bilang gitu kan. Saya udah aja kan. Ya, Pak. Dia bilang, terus kata dia, enggak, tenang dulu, tenang. Saya cuma bilang, ini samurai katana asli, dia bilang gitu kan. Dari penjajahan zaman Jepang, dia bilang gitu. Akhirnya dites tuh samurai itu, ketajamannya mas. Timun, terus jeruk purut, tuh kan, jeruk purut tebel, Iya. ya kan? Oke, iya. Nah, terus dites sama dia maksud Kenapa tebelah, gitu kan, tebelah, gitu. Itu ada sekitar 5 buah itu, 5 buah. Nah, terus setelah itu tangan saya langsung ditarik sama dia tuh, ditarik. Oh, si dukun itu tarik? Iya, tarik. Di apa namanya, digorok tuh. Pakai samurai itu? Iya. Iya. Kaget dong, makanya keluarga itu. Kaget semuanya, gitu kan. Berarti juga apa nih gitu kan. Iya. Tapi enggak tahu. Nggak mempan. Iya. Oh, kan makanya itu udah pegang cincin yang dari dia itu. Oh, jadi kayak cincin kebal ya? Jadi Iya. kebalan ya? Kebalan. Banyak orang bagus itu kebal-kebal ya? Kebal. Sana ya? Akhirnya saya digotok, leher saya digorok gitu kan. Terus saya sama dia tuh Nggak mempan? Nggak mempan, nggak tembus ya Pak. Terakhir saya dibaca kan. Sini saya nih. Tapi nggak mempan? Nggak mempan, nggak tembus. Waktu saya dibacok sini saya nggak tembus. Dia bilang gitu, ini jangan samurai, kalau aja nggak tembus sama kamu, dia bilang gitu. Gitu, itu oleh-olehnya, dia bilang gitu. Ilmu kebal ya? Iya. Tapi ya sampai saat ini nggak pernah saya pakai. Tapi barangnya ada ya? Ada, saya simpan berkenang-kenangan buat saksi, gitu kan, karena itu Jaga baik-baik mas, jangan sampai ada yang ambil lah, itu bahaya. Takutnya Nah, dia maling sih. takutnya ini barang di tangan orang lain digunakan ya enggak. Iya betul, jadi takut buat hal-hal yang nggak baik lah, itu kan bahaya. Makanya saya bilang saya simpan baik-baik sampai saat ini masih ada sih. Ya itu beberapa tahun ini saya apa namanya itu juga pernah saya kayak nggak sengaja sih lah gitu, pernah saya bawa cuma saya kantongin, nggak saya pakai. Itu saya pernah ribut sama 15 orang mas. 15 orang, satu orang 15 orang. Iya, sendiri, Orang ya. apa? Gaib nih? Orang bener. Bukan Iya, makhluk ya, bukan Nah, makhluk ya. ini jatuhnya sih bukan tawuran, Oke. bukan tawuran. Jadi saya juga nggak punya masalah juga dengan orang. Jadi dia ini apa namanya, mungkin saya punya pakai kaos supporter ya. Iya. Kan ada rival gitu, kalau supporter. Apa nih? Persib kah? Iya. Oh, Persib. Udah bisa ketebak nih. Persib sama Persija nih jangan-jangan dia. Oh, oke. Nah itu Itu musuh buyutan tuh zaman asli. dulu. Saya pakai kaos Persib ya. Oke. Terus
Ya waktu itu saya lagi nongkrong di warkop tuh. Nah, Saya nongkrong di warkop. Pas saya keluar lewat gang, itu kejadian di daerah Bungur. Gitu kan. Bungur pasti Pas Bekasi, Bekasi Medan Satria. ya, Satria. Saya digebukin situ mas. Pukulin kan, lo udah pakai celurit. Iya. Dikeroyok, jadi satu orang dikeroyok. 15 orang. Gitu. Si dia hantam apa aja tuh, udah balok pakai apa gitu. Gara-gara cuma gue di Persib. Nah dia lagi Persib. Supporternya. Ah, Gitu. Gini. Nah, saya dihantam pakai celurit itu emang nggak mempan. Nah mungkin untuk beberapa kalinya pas di kepala saya ini mempan dia, tembus. Celurit atau Iya celurit 3 jahitan. Sini saya. Oh, itu bekas beneran berarti. Oh, Iya. beneran itu. 13 jahitan jadi. Nah, makanya tapi mungkin ya untuk rekan-rekan semuanya untuk belajar ilmu bela diri lah gitu kan ya, buat bekal gitu, tapi jangan digunakan yang enggak. Ya bukan buat dagang-dagang, tapi buat bekal aja. Buat bekal jaga-jaga diri gitu kan ya. Ya, mungkin kan saya juga belajar silat gitu kan. Ya bisa nahan gitu kan dari serangan mereka gitu kan, bisa nahan. Itu kejadiannya juga lumayan agak lama saya berantem di situ. Itu nggak ada yang nolongin tuh. Nggak ada yang berani karena posisinya ada yang bawa saja gitu, dan kondisi gelap gitu kan. Oh, malam ya. Malam kondisi gelap, main hantam-hantaman saya di situ sendiri 15 bayangin coba ya kan. Saya yang hantam depan sih dihantam dari samping dari belakang gitu. Satu orang kan 15 mati sebenarnya itu kalau orang nggak. Minimal buat koma gitu kan. Iya. Terus kemarin itu tuh koma nggak apa? Enggak, saya masih sempat lari. Oh, Lari ya. bacok itu. Udah dibantam, saya udah ngerasa wah tembus nih gitu kan ya. Kabur. Makanya saya lari gitu kan. Saya lari udah nggak ada yang lari. Itu dihantam dari belakang ke situ gitu kan. Tapi saya tetap lari. Tapi ya alhamdulillah sih cuma ini doang. Ini pala yang cuma badan pakai seragam pramuka. Itu dihantam tahu berapa kali. Kebalan itu sebenarnya ada titik tertentu. Ada titik tertentunya. Nggak selamanya. Orang nggak selamanya kan kalau dipukul sini mungkin nggak, tapi mungkin ada titik tertentu yang bisa mencederai ini ya. Masih pergi bakal tembus sih. Itu kejahitan akhirnya dihantam. Padahal sih berasa banget badan saya aku itu dihantam-hantam sampai saja untuk ya alhamdulillah sih masih nolong aku gitu. Nah kembali lah tuh ke si dukun nih. Nah, akhirnya dia udah ngasih tuh cincin, pulang sama saya kan, saya pulang. Kebetulan besoknya itu malam Jumat, itu saya kan datang ke Tabuk. Nah terus saya pulang, pas besokannya saya mampir ke rumah mertua saya. Itu malam Jumat, saya jemput istri saya, terus main ke rumah tua kan. Malam Jumat itu pas saya masuk itu hawanya itu udah beres. Pas saya lihat, stop dulu aja. Ternyata di belakangnya ada genderuwo, gitu. Genderuwo, dua, Buset. gede banget. Beneran besar ya berarti ya. Gede, Saya sering bau. nontonnya kan Iya. di TV itu besar ya, karena nggak tahu ya. Itu beneran berarti besar bentuknya. Mukanya itu seperti apa sih? Kalau misalnya genderuwo itu sebenarnya variatif ya, itu tergantung dari ibaratnya beda berarti ya. beda dia maksudnya. Namanya sih emang genderuwo kan. Cuman dari masa bentuk itu nggak sama semuanya, ini variatif. Maksudnya, Tapi lebih itu besar nggak sih? yang penting gede bau aja. Gitu. Oh, bau. Ya bau gitu kan. Matanya itu gimana tuh? Merah atau gimana? Kalau misalnya ke mata tuh dia ketutupan semua kan sama kayak Gini ya? rambut-rambutnya gitu. Itu bau banget gitu kan. Wah, ini ada sini banget. Langsung nanya kan nih sama bapak mertua nih, bapak mertua tiri nih. Be, itu di belakang ada siapa? Ada bilang gitu kan. Nah, terus dia bilang, ada siapa-siapa gitu. Ayo coba ke sana gitu kan. Dia mau masuk ke dapur itu nggak bisa. Kan dihalang ya? Nah, Oh, berarti dia ngalangin gitu. ngalangin. Gak bisa nembus berarti kita ya? Kenapa nih jatuh? Ini ada genderuwo sampai naruh di sini. Aku tahu, iya. Nggak tahu. Coba mulai. Siapa yang punya? Dia nelfon si dukun ini, nelfon. Nelfon tuh, nelfon si dukun ini. Ya tapi benar situ. Dia bilang apa? Masih penasaran sama saya.
Oh, berarti sebetulnya sengaja naruh dua genderuwo di rumah iya. itu masih penasaran. Masih penasaran. Gila, nggak ada Habisnya nggak ada ya. habisnya ya. Udah. Terus gimana? Si genderuwo Pas itu? udah akhirnya si Gundurwo ini datang ke saya, dia lawan. Nah itu tanpa sepengetahuan saya nggak sadar di situ. Saya nggak sadar kalau kata saksi dari mertua saya nih sama istri saya, ini bertiga nih saksinya nih, itu saya kayak kesurupan apa namanya kayak karung gitu, saya ngomong bahasa Sunda terus di situ. Oh. Iya. Saya ngomong bahasa Bang Iqbal Sunda. nggak sadar ya? Cuma nggak sadar, cuma kan pakai kayak dari macan apa gitu kan. Terus sambil Aing mau berarti beneran ada ya? Iya. Sunda itu ya. Masnya mau bahasa Sunda terus di situ kan. Nah itu akhirnya si apa namanya si Gundurwo ini lawan. Terus tahu di situ saya. Saya nonton tuh. Kata itu kan saya sampai mental, kayak mental gitu kan. Tapi si mertua saya ini udah dia baca lah gitu sebisa mereka semua gitu kan. Baca. Saya tetap tuh tahu itu kan. Lama itu kejadian ada sejam lebih lah. Nah itu pas Melawan si genderuwo 1 jam. 1 jam. 2 genderuwo ya? Dua Gundurwo itu nonton saya tuh kan. Nah terus ini cerita bener-bener real ini karena saya jadi saksi real. Bukan settingan yang Iya, karena ibu makhluk gaib itu masih ada gitu. Tapi jangan pernah menantang lah gitu. Jangan. Karena mereka berbeda dua alam ya. Yang pernah saling menantang. mengganggu. Tapi Toleransi lah. kecuali kalau misalnya dia punya piaraan atau punya tuan ya. Oh. Gitu. Dia punya kita misalnya Mas Mr. Secret nih punya piaraan nih. Mas Mr. Secret nih nggak seneng sama orang bisa nyerang dia gitu. Bisa. Nah, itu sepengetahuan saya dari orang-orang yang ibaratnya punya pegangan-pegangan begitu. Nah, akhirnya saya nggak sadar tiba-tiba di depan saya itu ada gelas tumpukan sama pakai piring kecil itu. Itu yang ada sama nasdem. Di dalam gelas itu sama air itu air panas. Itu saya sadar tuh, pas itu saya sadar. Buat ngarahin. Iya, ternyata si Gundurwo ini udah masuk ke sini. Udah masuk gitu. Kalau media itu saya nggak tahu tuh kan. Saya nggak tahu tiba-tiba udah kayak begitu. Nah, udah kayak begitu. Saya ngeliat panas banget gitu kan. Saya bilang, wih panas banget gitu kan. Ya, gitu kan. Nah, terus katanya suruh buang katanya. Saya pikir saya, emang tadi nonton bisa punya itu katanya, si dukun itu kan. Nah, akhirnya saya pulangin lah kan rumahnya dekat sawah tuh. Saya pulangin lah apa namanya saya buang mesin itu. Nah, terus dia lihat dia langsung apa namanya ada begini gitu ada belakang nggak berani ngadepin saya si Gundurwonya ini iya nggak berani ngadepin saya akhirnya udah saya balik tuh. Nah, terus saya nanya kan sama kebetulan situ ada anaknya dari ayam dari bapak diri saya dari ada tuh dia punya anak cowok itu yang nganterin saya tuh nganterin buang cuci. Nah dia bilang tadi nggak berasa apa emang bang Mas, udah harus. oke siap Boleh ditutup. Bentar. Boleh juga. nah setelah itu apa namanya saya sama anaknya si bapak mertua diri saya ini dia bilang saya tadi nggak pada sakit badan bang ada kejadian apa sih saya emang nggak berasa gitu. Sama sekali nggak sadar gitu. Tapi pas sudah tahunnya itu saya baru biru kayak bekas-bekas hantaman belakang Iya bang. Iya lawan gaib dong pasti ada bekas. Karena kalau orang tuh di cium setan sekarang ada bekasnya biru tuh. Kalau kata ada orang itu Tempelan. tempelan itu kenapa tuh gigi setan katanya kan cuma kita nggak tahu ya. Nah pas saya udah apa namanya udah mau buang tuh dulu udah badan saya pada biru tuh kan badan saya pada biru. Nah terus ini obat ini gimana? Saya nggak punya duit. Dia bilang gini, mana dia
ngomong panggil Pak gitu. Oh jadi panggil Ustaz, kadang nggak tahu gurunya macam apa gitu. Ustaz. Kalau mau ngirim kira-kira lah dia bilang gitu kan. Nah, terus habisnya gitu kan ya masih penasaran aja sama kamu. Nah, terus kalau misalnya emang mau apa harimaunya saya minta satu. Iya, kan saya punya dua kata dia gitu kan. Ya kalau misalnya mau silakan ambil gitu kan. Kata dia ini semua tergantung dari kamu ya kan ya. Apa namanya bisa merintahin dia sama saya enggak bilang gitu. Terus saya bilang saya bagaimana merintahin sedang saya nggak ngeliat ya kan saya nggak tahu. Jadi ibaratnya cuma kayak emang kalau kamu kadang ada suara auman gitu kan. Kalau saya kadang lagi tahajud kayak ada suara gedengkuran gitu gedengkuran harimau gitu. Nah terus apa namanya akhirnya yaudah katanya nggak apa-apa coba sama saya kita terserah ya itu kocok obat sama kami udah gue pergi nih ya kata gue kan kalau datang apa nih saya ke situ saya cuma bilang udah langsung terusin dia bilang gitu saya ada mungkin katanya dia ambil satu gitu ya. Saya balik lagi ke rumah ternyata pas balik lagi itu dia naruh kuntilanak di situ. Naruh kuntilanak gila Saya tahu genderuwo masukin lagi kuntilanak. kuntilanak Gila sih. itu kuntilanak itu jadi jatuhnya gimana ya kalau misalnya kita ketempelan atau rumah itu di hingga pilih kuntilanak itu siap ya. Siap jinggung kuntilanak itu siap gitu kan. Nah terus dia bilang dia ternyata nyebar tanah kuburan. Saya cek siangnya itu ternyata emang ada. Tanah kuburan itu benar-benar real ya, ada ya. Iya. Bisa buat orang syirik itu kalau ada tanah depan rumah tuh harus dicek nih. Ini tanah jatuh dari orang lewat atau dari kiriman orang ya. Pokoknya tanah kuburan itu beda lah situannya. Beda banget. Kita bisa ngebedain lah tanah rumah sendiri sama tanah yang ibadah asing. Gitu. Walaupun ibadah, dia biasanya itu kayak di gubel-gubel. Gitu. Nggak ibadah di sebelah gitu aja kan. Di gubel-gubel itu dilempar. Ternyata ya itu ya jadi dilempar ke situ. Akhirnya saya buang lagi. Kuntilanak itu dibuang. Dibuang kemana itu? Saya kasih lagi dia. Oh, gitu. Atau dari taruh di rumah siapa gitu. Iya. Juga nih. Karena banyak berseliweran Iya. rumah-rumah. Nah, Taruh lagi di dukun itu. iya jatuh lagi situ. Makanya semenjak itu saya apa namanya tidur itu nggak pernah di atas, ya, di bawah terus. Kenapa itu? Kenapa tidur harus di bawah itu? Jadi kita harus menyatu dengan bumi. Kalau misalnya maaf ya, kalau kita ada apa namanya yang kita bukan jadi ada satu lama beristirahat gitu kan. Kita kalau misalnya ngambang di atas bumi gitu kan, itu untuk bangun besar itu harus benar dari gunung santet. Gitu. Kalau di apa tuh? Di atas ranjang, gitu. Tidak menyentuh bumi lah. Terus macam-macam sia-sia yang lain lah kita masih kena. Makanya selama itu saya Tidur di lantai. sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi dipakai lantai. Pakai alas lah, pakai alas. Tapi kita Oh. sampai sekarang. Nah terus itu ada yang menyaksikan di atas rumah saya itu kayak Banaspati. Tahu Banaspati? Nah, denger sih kayak api-api gitu ya. Di rumah. Nggak semua, cuma meledak. Oh. Tapi yang bisa ngeliat orang-orang. Kalau Sampai sekarang masih nggak? Kalau alhamdulillah sih udah semenjak Banaspati itu hancur, mungkin dia udah selesai dan juga kabar sih. Iya, Banaspati kan kemarin sempat rame-rame gitu ya. Iya, maksudnya Kayak dia api-api. jadi biasanya kalau api merah itu dia asal-asalnya itu dari Jepang Surat, Apa itu? dari daerah Banten, Oh. dari gubernur Banten. Mungkin dia berburu ke sana. Gitu. Jadi memang ada kiriman tuh kalau Ataupun dia itu ilmu itu gitu, kayak walau gitu kan. Saya ibaratnya ya buat teman-teman nih gitu kan ya, kita perbanyak zikir lah gitu kan ya, banyak salat, ibadah, zikir. buat dendengin hati gitu kan. Pertama itu
sangat bermanfaat gitu kan ya. Nah, maksudnya bukan saya doang ibaratnya punya keahlian khusus, saya sama sekali nggak punya keahlian khusus, nggak sama sekali gitu. Saya nggak punya keahlian khusus, tapi emang ibaratnya saya emang dikaruniai ya anugerah kelebihan dari spesial lah. Terus saya dikaruniai buat melihat yang secara kasar, dan juga ibaratnya saya amalan saya cuma itu doang, bacaan taktik Palatos gitu. Nah semenjak dari Ibanas Pati itu, nah itu menurut saya nggak tahu tuh, tapi ada rumah itu panas banget. Rumah sekarang kan rumah Rumah yang dulu. Oh yang dulu. Panas banget sih. Panas banget. Saya bangun itu sekitar jam 2:30 gitu. Apa ini suruh sholat kali gitu kan? Akhirnya saya sholat. Akhirnya saya sholat. Nah, terus ada tetangga yang bisa itu, dia bilang malam kayaknya ada cahaya terang banget gitu. Di atas ada kebakaran bilang gitu kan. Karena udah pas bentak itu kan. Iya. Itu. Karena ya udah pas semenjak itu ya, apa namanya, saya nanya sama Pak Dokter diri ini, dia ternyata udah nggak ada hubungan lagi sama dia. Mungkin dia udah menjauh lah. Jauh gitu. Tapi sekarang ini berarti masih hidup atau masih hidup atau? Kabarnya itu sih saya sempat nyari saya gitu kan. Nggak tahu masih hidup atau masih. Iya, saya sempat nyari ke tempat yang prakteknya dia tuh udah nggak ada gitu. Udah meninggal ya. Walau alam yang meninggal pindah pak, saya nggak tahu. Masalahnya saya harus menghentikan kayak gitu, karena dari semenjak kejadian itu saya tahu ibaratnya dalam diri saya gitu kan ya, saya bisa aja, saya harus bisa menghentikan gitu, karena jatuhnya dia dijolim. Boleh sih kita dikasih kalung yang berlebihan, tapi lebih baik digunakan untuk hal yang baik ya mas, yang jangan untuk hal yang dulu. Semuanya sih yang punya keahlian yang gaib kalau jangan digunakan buat yang hal nggak buruk ya mas ya. Betul. Karena nomor nyatanya kayak gitu, sihir itu ada semenjak zaman Nabi Musa itu sampai sekarang. Sihir itu ada, karena kadang kita aja yang kuning daunnya kadang nggak tahu sihir itu kayak apa. Tapi jangan pernah coba bermain-main dengan sihir Pak. Ya apalagi zaman sekarang ini punya apa, ilmu kebal gitu kan. Banyak nih sekarang. Iya. Zaman sekarang tuh anak sekolah pada itu. Iya. Belajar dari ilmu kebal, mana belajar nyari Jadi jagoan kan. bergagahan lah. Iya, Nah, buat apa sih ya? Sebenarnya kita cukup bela diri, bisa silat ya, Iya. bela diri itu nggak usah pakai kebal-kebal, karena kan buat apa sih gitu ya? Jadi sebenarnya Ya karena posisinya hari sial itu nggak ada tanggalannya. Di sial kan, kalau misalnya dia lagi sial aja udah gitu. Dan kita dikodratkan ibaratnya, walaupun kita ngejaga sebaik mungkin gitu. Kalau emang udah takdirnya mati ya mati. Karena Gitu aja. hidup, rezeki, jodoh mati udah diatur. Kita mau menghindar kayak apapun, kalau mau udah ditakdirkan ya pasrah Iya, aja. pasrah aja. Yang berarti kita selama hidup yang baik-baik ya, Iya, ibadah semua pasti. Ya kita punya yang menciptakan kita, ya kita wajib juga hal yang kita Percaya yang menciptakan kita. Wajib Allah kata lagi lah. Ya. Gitu. Tuhan. Oke. Ada lagi mas? Bisa. Ya mungkin untuk Pesan-pesannya nih buat teman-teman nih, buat yang mau belajar tentang ilmu gaib atau apa sebaiknya gimana? kalau menurut saya sih jangan 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 ya, karena sekarang banyak banget orang Iya. ilmu kebal lah, Iya, pakai susuk lah, Nah. pakai ini itu lah. Itu sebenarnya lebih baik jangan ya. jangan Karena kadang bikin susah. Nanti Iya. ketika kita mau, satu mau. ya betul. Dan juga nanti di hari hisab itu kita susah gitu buat pengambahan gitu. Karena kita jadi menyekutukan gitu. Betul. Dan menyekutukan itu jatuhnya udah dosa yang paling berat yang nggak bakal bisa dimaafkan. Betul. Karena percaya lah, rezeki jodoh maksud sudah diatur ya maksud ini Iya. terus penglaris lah, biar banyak yang baik, dan kita udah ditentukan, udah dijodohkan ya maksudnya, ya jodoh nanti
pasti bakal punya jodoh sendiri. Gak usah takut gak laku, karena pasti nanti kita diciptakan pasti akan dapat pasangan. Jadi gak usah takut nih yang jomblo-jomblo, jadi gak usah takut cari pelet lah, cari apa itu ya susuk biar menarik, gak usah, karena nanti kalau emang jodoh kamu itu jodoh kamu pasti akan datang sendiri. Ya Mas ya, betul. Jadi jodohinlah hal-hal yang baik, kita di jalan yang lurus dan benar aja. Oke, itu Mas. Betul. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari cerita dari Bang Irfan dan Mr. Secret. Buat teman-teman nih yang punya cerita seperti Bang Irfan nih tentang mistis lah, tentang hal-hal yang mungkin teman-teman sulit buat diceritakan ke orang atau malu atau apa, boleh berbagi ke saya, boleh datang ke sini, atau misalkan malu nih boleh berbagi cerita, bisa DM atau di IG-nya kita Mr. Secret atau di channel YouTube-nya nih. Di komen, boleh di komen di YouTube-nya, bisa nanti saya kirim ke Andi, bisa berbagi cerita, karena kadang kita berbagi cerita itu bisa sedikit ini ya Mas ya, beban kita ya, betul, berbagi cerita, jadi beban kita pun sedikit terkeluar ya, jadi ya kayak gitu. Jadi buat teman-temannya boleh ya bagi pengalaman lah ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih, bye bye, terima kasih Bang Irfan, sampai jumpa lagi, bye bye.